Nah pemirsa, di sebelah saya udah ada Ibu Lani, pemilik dari kedai es puter Brazil ini. Siang Ibu. Siang Mbak. Nah pemirsa, kita cari tahu nih kenapa sih namanya es krim Brazil ini? Jadi awalnya itu kan ini kan usaha milik keluarga. Pertamanya kakek tuh utamanya jualan kopi. Nah kopi kan importir utamanya dulu kan zamannya dia kan dari Brasil. Nah habis itu nenek mulai bikin es ini, es mambo gitu kan. Nah makanya kenapa dikasih nama Brasil, karena memang waktu itu kakek jualan kopi dari Brasil, nenek juga ikutan bikin es mambo karena mungkin bingung gitu ya namanya apa, paling gampang udah es mambo Brasil aja gitu. Untuk di sekitaran Jawa. Oh berarti langsung ya dari Jakarta ya? Nah terus untuk tahun 90-an kan diturunin ke anak-anaknya tuh. Nah anak-anaknya salah satu anak dari nenek saya, yaitu mama saya kan pindah ke Jakarta. Nah mulailah jualan di Jakarta sekitar tahun 89 sampai 90. Oh berarti udah lama ya di sini ya Mbak ya? Dari tahun sekitar 89 udah masuk di Kelapa Gading di Jakarta ini. Berarti udah 27 tahun. Oh, udah kurang lama lebih. Ya. Nah pemirsa, sebelum kita mencicipi es krim ini, ada informasi seputar peluang usaha wedding cake yang mampu meraup omset ratusan juta rupiah setiap bulannya. Seperti apa? Berikut liputannya. Memang tidak ada habisnya bila berbicara mengenai makanan yang satu ini. Ya, tempe. Olahan tempe yang tergolong makanan dengan banyak kandungan protein ini selalu enak dihidangkan dengan cara apapun. Nah, di Yogyakarta, seorang ibu rumah tangga mencoba menghadirkan tempe dengan olahan yang unik, yakni coklat tempe. Sensasi rasa baru dan unik kreasi Sri Ernawati ini mengubah keripik tempe yang awalnya hanya kudapan biasa, kini menjadi luar biasa karena sentuhan coklat. Selain tempe, keripik tahu dan ketela juga turut disulap dengan kombinasi coklat yang mampu menghadirkan sebuah cita rasa unik. Meski awalnya cukup mendapat respon dari pasar melalui jejaring sosial, namun pelanggan yang datang ke rumah produksi yang berada di Taman Sari, Yogyakarta kian bertambah. Selain harganya yang relatif terjangkau, kombinasi antara rasa manis coklat dengan tekstur renyah tempe ini ternyata mendapat tempat tersendiri bagi penggemar camilan dari berbagai daerah di tanah air. Memang itu coba kita angkat, kita coba kembangkan dengan coklat supaya naik kelas gitu ya. Harganya akhirnya naik kelas. Kalau misalnya tempe hanya dibuat makanan atau camilan biasa, dengan adanya penambahan kombinasi coklat, kita bisa masuk ke kelas yang lebih tinggi lagi. Tempenya juga kerasa tempe, tapi dia tuh unik karena dia tuh ada coklatnya gitu loh. Kalau dia keluar dari freezer, misalnya saya simpen di freezer, rasanya tuh dingin, pokoknya cool banget gitu loh. Itu saya seneng banget, makanya sering saya bawa buat oleh-oleh gitu. Hanya dengan dibantu 2 orang karyawannya, kreasi coklat bermerek dagang Cokoten Jogja ini mampu memproduksi 50 kg kreasi coklat per harinya dengan harga rata-rata Rp13.000 hingga Rp17.000 tergantung ukuran kemasan. Dalam satu hari tak kurang dari 200 bungkus habis terjual dengan omset rata-rata mencapai Rp25 juta per bulannya. Dari Yogyakarta, Victorianus, kantor Berita Antara mewartakan. Bagi masyarakat Kabupaten Kota Waringin Timur, Sampit, Kalimantan Tengah, ikan jelawat merupakan bagian dari keseharian mereka. Di mana selain dibudidayakan, ikan ini memang banyak hidup di perairan sungai dan danau di sana. Sehingga pemerintah setempat berusaha menjadikan ikan jelawat sebagai ikon. Masyarakat setempat memang menjadikan ikan jelawat berbagai olahan makanan dan santapan yang variatif. Salah satunya olahan kerupuk kreasi pemuda yang dibina Dinas Pemuda dan Olahraga setempat. Yang proses pembuatannya cukup sederhana, dimulai dengan mencampur daging ikan jelawat dengan tepung terigu, telur, dan rempah-rempah menjadi adonan.
kemudian direbus dan dijemur hingga akhirnya digoreng dan siap dikemas. Kalau melihat pasaran sangat besar sebenarnya, tapi selama ini yang terkendala hanya masing-masing tiap kelompok berjalan sendiri-sendiri, tidak pernah bersama-sama. Nah, apa yang dilakukan pemuda dan olahraga ini bagian awal dari yang dilakukan oleh dinas-dinas yang lain. Pelatihan seperti ini lebih digalakkan lagi karena potensi pemuda kita yang ada di Kabupaten Kota Waringin Timur ini akan lebih berkembang, berkreasi dan berinovasi. Peluang usaha melalui kerupuk jelawat ini diharapkan mampu mengangkat ekonomi masyarakat, utamanya bagi pelaku usaha mikro dan kecil di daerah ini. Selain demi mendukung tekad pemerintah setempat yang ingin menjadikan kerupuk jelawat sebagai oleh-oleh khas saat mengunjungi Kabupaten Kota Waringin Timur, utamanya Kota Sampit. Dari Kabupaten Kota Waringin Timur, Sampit, Kalimantan Tengah, Redianto Tumon, Kantor Berita Antara, mewartakan. Setiap pasangan yang hendak menikah, kebanyakan mengharapkan hasilnya maksimal dan menyenangkan. Persiapannya selain gaun, dekorasi dan rias pengantin, ada beberapa hal yang dianggap bagian penting pada resepsi pernikahan, yaitu wedding cake atau kue pernikahan. Keberadaan wedding cake di satu pesta pernikahan mengisyaratkan momen itu begitu spesial. Dan peluang itu pula lah yang membuat Mio, salah seorang pembuat wedding cake ini, mengaku tertarik menawarkan wedding cake. Selain dapat menjadi bagian dari satu momen spesial, ia juga berpendapat usaha wedding cake adalah usaha yang menjanjikan. Apalagi karena setiap bulan, ia dapat meraup keuntungan hingga ratusan juta rupiah. Ini kalau dibilang menjanjikan banget sih. Soalnya grafik kita sendiri dari tahun ke tahun masih tetap naik. Awal mula itu sebenarnya kita dulu kayak homemade cake lah. Awalnya dari mama aku. Mama aku yang pertama bikin kue kecil-kecil. Terus di tahun 2004 baru kita masuk ke wedding cake. Nah, itu kita buka showroom di Shangri-La Hotel. Nah, terus udah gitu dari situ memang awalnya nggak terlalu gimana, cuman karena kita lalu kerjasama sama berbagai hotel bintang 5 di Jakarta, jadi sampai kayak sekarang. Berbagai jenis wedding cake yang disajikan Mio, antara lain mulai dari wedding cake berbentuk istana atau kastil, hingga wedding cake lukis. Harganya pun bervariasi, mulai dari 5 juta rupiah hingga 80 juta rupiah. Mio pun mengaku, ia dapat menjual 500 cake setiap tahunnya. Sehingga tidak diragukan lagi apabila ia dapat mengantongi ratusan juta rupiah setiap bulannya. Dari Jakarta, Drusela Benala, Oki Prasetya, Kantor Berita Antara mewartakan. Nah pemirsa, saya udah penasaran banget nih sama es krim es puter Brazil ini. Informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.